Ada momen dimana Biskuat, ini boleh kan nyebut merek? Boleh, di sini belum ada brand masuk. Boleh dimasukin bro. Karena Biskuat kamu habis, kamu jadi artis dengan followers 4,4 juta sekarang. Keren banget. Berawal dari Biskuat habis. Emak gue gak beliin gue Biskuat. 10 tahun tuh, itu 10 tahun kan Biskuat dulu tuh. Gue syuting film, ada judulnya 1000 Balon. Itu film pertama gue. 1000 balon. Lo berarti Lip. Lo udah nonton Lip. Oh dia. Setelah Super Puber itu aku tiba-tiba jadi 10.000. Walah. Terus naik 12. Mulai tuh pasti kan fans Super Seven juga jadi. Karena aku beli followers. Kaget akunya. Aduh, punya PH susah banget nyari orang casting ke sini, nyari artis-artis ini susah banget. Pengen yang cantik, bagus di kamera, berwarna, ada tadi, cuman merak. Nyarinya wanita gitu yang bisa gue cari nih, si Ambon juga kalau kerja nyari talent susah banget gitu. Bon, next. Aduh, assalamualaikum Pak, permisi. Wah, Aisyah, Akila. Iya. Kalau masih kecil. Kalau udah gede, aku balik. Ya ampun, ya ampun. Lucu deh. Selamat datang di PH saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat podcasting. Terima kasih loh. Terima Aisyah, kasih ya Pak, ampun. sudah mengundang saya. Saya tuh dari kemarin tuh jujur ya kayak pengen banget syuting Pak. Bener. Tapi kayak belum dapet casting, dan Bapak orang pertama di tahun ini yang ngajakin saya casting Pak. Pas emang saya. PH saya udah banyak bikin. Oh, apa aja tuh? Pastel. Bukan. Iya kan kita juga ada F&B-nya di sini. Oke, bener. Gitu, Oh, gitu. kaya banget ya berarti Bapak. Oh ya wah, saya mah lumayan. Laut merah kan saya yang warnain kemarin. Laut mati siapa yang bunuh? Saya. Bukan. Garis bibir saya ngegarisin. Tenang aja di Ini sini. kelewatan nih Pak, kalau ini nih. Aisyah, tapi sorry nih, Kenapa nih? PH saya tuh kompeten gitu maksudnya. Walaupun kita kan hubungan berteman lah lama gitu ya. Cuman kamu sekarang lagi sibuk apa? Sekarang sih sebenarnya saya lagi sibuk tidur aja sih Pak, sama makan. Tidur sama makan aja. Pas banget, jadwal kosong berarti. Kosong banget. Kosong. Saya mau bikin Jodoh film ini. Kebetulan PH kita lagi banyak orderan dari luar negeri. Wah, gong. Di Itali kita mau bikin biografi Francesco Totti di Itali. Waduh, berat. Ya bener. Terus juga kita mau ada Nyakopsah. Ada itu legend Depok, Nyakopsah. Kita mau angkat biografinya juga di situ. Itu pemainnya saya nanti ceritanya. Sabar dulu. Oh, Kan? okay. Karena saya kalau main film nyari karakter itu maunya kenal. Yang kenal, yang tahu pribadinya, makanya saya ngobrol-ngobrol dulu gitu. Boleh kamu ini deh biodata kamu deh. Oh, biodata. Kayak casting biasa aja. Oke, casting aja nggak ditulis-tulis. Nggak usah, langsung biodata. Ini saya ngomongnya langsung ke Bapak atau ke kamera apa kemana nih Pak? Terserah, ke ini juga. Godok ke godok. Kejauhan. Nggak apa kalau mau ngobrol ke godok. Oh ya udah, saya ngomong ke kamera ini aja ya. Halo semuanya, nama aku Aisyah Akila, umur aku 22 tahun, aku berasal dari Makassar, dan pengalaman berakting aku terakhir itu film Tenung. Oh, yang Teh Nunung itu jadi filmnya? Bukan. Udah orang itu. Bukan berarti namanya Tenung, Teh Nunung. Bukan singkatan. Bukan. Teh Nunung Tenung bukan. Saya kira tentang opera Panjapa gitu filmnya. Itu film tentang apa terakhir? Jadi itu tentang ya horor-horor gitulah. Horor-horor. Wah. Tenung tuh ya kayak black magic, sihir hitam gitu-gitu. Black magic, ilmu hitam. Ramai alhamdulillah penontonnya ya. Kemarin berapa jumlah penonton? Aduh, kemarin berapa ya? Lumayan lah Pak. Lumayan ya. Ya lumayan lah, walaupun kayaknya sih nggak yang terlalu ini banget, tapi lumayan. Tapi kan ada Aisyah Akila. Saya banyak dengar cerita soal yang kamu. Yang penting dibayar Pak. Iya saya dengar cerita kamu banyak banget. Kamu juga series meledak gitu. Wah, alhamdulillah. Saya mau tahu perjalanan karir kamu dulu deh. Oh boleh. Dimulai dari mana sih waktu itu? Jadi pertama kali itu aku kan dulu waktu kecil modeling ya Pak. Modeling karena emang dari kecil tuh aku tuh suka
denger lagu, suka nonton. Terus dulu waktu kecil kan ada sinetron yang Ronaldowati. Tiki-tiki-tik pala botak. Ya ampun, tahu aku. Tua banget. Iya. Tahu. Iya. Omo Kucrut nge-DJ pakai baju pilot sekarang. Wah. Iya. Benar. Saya tahu nih, tadi ada Omo Kucrut pakai topi pilot mulu. Benar, iya, Saya tahu. iya. Mat Solar. Udah landing belum tapi? Belum. Belum. Ya, soalnya kan dia selalu high tinggi kan Weh, musiknya. gong. Breakbeat gitu. Gong. Oh, jadi suka Ronaldowati dulu. Dulu aku tuh waktu kecil suka nonton Ronaldowati. Aku tuh masih pakai Pampers, Pak. Pampers terus duduk sendiri nonton. Nonton sinetron? Iya. Kayak sok ngerti, padahal tuh sebenarnya dulu nggak ngerti. Karena aku ngeliat bola terbang kiri kanan, udah kayak gitu-gitu terus botak, ada yang botak kayak gitu-gitu. Kamu terinspirasi di situ. Iya, nah dari situ aku ngomong ke mama, aku mau dong kayak gitu-gitu juga. Itu orang masuk ke dalam TV, aku tuh dulu mikirnya. Orang masuk ke dalam TV. Orang masuk ke Jadi, dalam TV. Tiap berangkat pagi, mama pamit, TV dijebol, masuk. Gimana konsepnya sih ini? Maaf saya detail soalnya jadi produser di sini. Iya, karena kan dulu ya namanya anak kecil, Pak, ngerti Oh, apa iya, sih? bener-bener masih kecil. Di pikirannya kan orang di dalam TV ini berarti orang itu di dalam TV gitu kan. Jadi kata Pak, Rada cetek ya ternyata. emang Pak, dulu waktu kecil saya cetek banget, Pak. Di kepala aku tuh kamu wanita cerdas, ternyata kayak ada masuk TV gitu orang. Iya, di nggak apa-apa kepala aku sih. kayak gitu, Pak. Nggak, alasan masih kecil nggak make sense. Gak make sense ya. Tapi itu yang aku ngomongin dulu. Emang gue cetek aja berarti ya. Astagfirullahaladzim. Gue menceritakan diri gue sendiri dong. Gue menjatuhkan diri gue sendiri dong ini. Iya, terus kata mama nggak kayak gitu caranya. Terus kata mama ya udah nanti. Lewat belakang kata mama. Lebih cetek lagi. Astagfirullahaladzim emak gue. Iya, jangan bukan lewat kaca, lewat HDMI 1 kalau masuk. Enggak. Terus? Iya, terus sudah. Terus ada momen di mana Biskuat. Ini boleh kan nyebut merek? Boleh di sini belum ada brand masuk. Boleh dimasukin bro. Ini orang brand apaan hulek merah begitu? Kata gua, Bon Cabe. Loh iya, kok merah sih? Yeah. Emang berarti beda dari yang lain ya? Ngeremehin. Dia nggak mau sama-sama hijau gitu Nggak ya? mau dia merah. Kudu merah. Soalnya kan Hulk berani. Ah, Merah kan berani. bener, Iya, boleh. Terus masuk TV, diajak. Iya, terus Kak Mama nih ngasih tahu ada casting Biskuat. Kalau pada tahu nih Biskuat dulu tuh. Sempet. Iya. Aku ingin menjadi kuat Iya. macan. Kamu gak usah acting deh. Kamu gak usah acting deh. Kamu tahu. Udah. Gak usah acting deh. Gak usah sok gak tahu. Wah nggak tahu, aku nggak pernah biskuat gitu ya. Iya, jadi akhirnya aku ikut itu umur 10 tahun kalau nggak salah tuh. Jadi waktu Ronaldowati itu aku masih umur berapa? Masih kecil. Terus umur 10 aku diajakin mama itu casting, itu aku masih di Makassar. Aku casting, aku ikut, dan itu kebetulan castingnya bukan kayak casting yang orang biasa udah janjian terus kita ke kantornya terus kayak sepi. Ini tuh rame, kita beribu-ribu orang. Ngantri. Iya, ngantri Kayak banget. hitungannya open casting gitu. Iya, audisi lah, audisi. Iya, audisi. Emang audisi sih kayak pencarian bakat gitu-gitu. Rame kan. Terus udah nih akhirnya aku ikut, aku acting. Ntar lu tayangin ya. Jangan bilang lu bakal tayangin videonya lu. Gue sih nggak ada kepala itu, cuma karena lu ngomong gitu sih kayak iya juga sih. Ntar di sini ya Lut, video castingnya ya Lut. Nah ini deh pokoknya tuh lu nontonnya sendiri. Nah udah nih casting. Dan itu sistemnya kan kayak harus ada banyak view, ada viewersnya harus banyak, likersnya juga harus banyak di. Oh jadi mereka ngerekam, terus mereka tayangin yang paling banyak view-nya sama like-nya itu yang kepilih. Iya, itu yang kepilih. Dan udah nih, alhamdulillah kepilih. Setelah 1 minggu itu alhamdulillah kepilih. Akhirnya aku dipanggil ke Jakarta. Ingat gak castingnya kayak gimana waktu itu? Ini masih aja nih disuruh-suruh mulu nih. Nggak ingat gak castingnya? Aku perasaan, karena aku harus tahu kualitas acting kamu dong. Iya, bener, buat main di film aku dong. Bagus banget. Iya, gimana sih casting? Masuk nih kan, set. Iya. Terus, halo, halo Kak. Coba acting dulu. Set. Mama, biskuit aku habis nih, tolong beliin ya, Ma. Itu. Udah lip. Karena biskuit kamu habis, kamu jadi artis dengan followers 4,4 juta sekarang. Keren banget. Berawal dari biskuit habis.
Emak gue nggak beliin gue biskuit. Enggak ya, tapi jadi dari situ. Alhamdulillah, emang berarti emang harus jangan dibeliin biskuit. Bukan itu kuncinya, emang struggle Bukan kuncinya. struggle-nya ya. Terus video itu diupload, Rame, alhamdulillah. Terus dipanggil aku ke Jakarta, kita di Sentul. Ke Sentul itu kita sakit. Enggak. Disentuh. Thank you. Aduh, lucu mulu dong, lucu. Gue udah bantuin kali. Iya, makasih ya. Tawa dong. Makasih. Makasih ya. Terus udah nih. Kita karantina. Covid. Karantina syuting. Iya, karantina syuting, Lip. Dan di situ yang bikin aku happy walaupun aku tuh homesick ya, karena kita tuh nggak boleh sama mama, papa atau siapapun itu keluarga, kita benar-benar sendiri. Ya lo bayangin aja dengan gue umur 10 tahun di situ gue nggak ngerti apa-apa. Berarti ngerantau dari Makassar ke Sentul. bener. Serius? Iya, umur 10 tahun. Iya, ibu. Mama tuh coba nganterin sampai? Ya udah sampai bandara, sampai di Jakarta, mama tuh ke rumah saudara. Jadi aku ke Sentul. Walah. Jadi aku sama anak-anak yang lain. Dan aku tuh homesick. Aku tuh sempat sampai nangis kayak, aku boleh gak sih tolong. Dan kita nggak boleh megang HP by the way. Tadi tangannya begini? Apa? Iya, maksudnya ada kita minta sama yang penjaga kita. Sama penjaga. Boleh telepon mama nggak? Aku nangis-nangis minta dijemput mama dan lain-lain. Tapi mama tuh kayak jangan. Ini kan mimpi kamu. Katanya kamu mau ini. Ya udah, iya kayak gitu. Sebelum kita masuk ke proses karantinanya, di umur 10 tahun ada anak kecil kepikiran untuk oke, gue ngerantau deh ke Jakarta. Pengen ngejar karir gue, ngejar cita-cita gue. Biasa kan 10 tahun ditanya cita-cita mau jadi apa. Kalau di buku tahunan sekolah tuh, mau jadi apa? Orang baik, gitu-gitu kan. Bener. Iya kan? Saya sih juga cita-cita pengen jadi kayak gitu. Iya, tapi nah berarti kan lu sudah di umur 10 tahun pengen jadi aktris dong. Sebenarnya dulu tuh waktu kecil banyak banget kemauan aku. Contoh, aku tuh dulu kepikiran pengen jadi dokter. Pengen jadi astronot, pengen jadi scientist. Ya anak 10 tahun pikirannya sendiri gitu kan. Gak apa-apa sih. Gue sampai di titik, mama aku pengen jadi princess. Waduh. Kalau princess udah bukan pekerjaan tuh. Iya. Udah karakter kayaknya. Iya. Karena gue dulu tuh sering banget nonton princess Barbie gitu. Kayak mama aku pengen jadi princess kayak gitu. Nah tapi ada di titik yang di momen dimana tuh aku bener-bener kayak, gue pengen nih kayak gini nih. Kayaknya kalau misalnya gue syuting ini gue bisa jadi apapun yang gue mau karena karakter-karakter di dunia ini. Gue pikir gue doang yang pengen jadi Sonic. Larinya kenceng dong, Pak. Dia boleh jadi princess. Gue kan mau jadi Sonic Ericsson juga pengen gue yang berteman tuh. Iya, cepet banget. Sonic Ericsson handphone. Oh bukan ya? Bukan. Sonic Ericsson yang warna biru yang itu lari. Bukan Sonic Ericsson. Itu handphone benar. Itu Sony. Yang ada gamenya guys. Iya Sonic, tapi bukan Sonic Ericsson. Sonic Hedgehog. Yang gulu. Iya. Itu tadi yang lo bilang HP Sonic Ericsson bener. Produser. Benar, gak paham kayak gitu-gitu. Mau kalian gak syuting lagi deh. Iya benar maaf. Jangan dibantah mulu. Ampun. Terus jadi princess. Ya udah itu tuh banyak deh maunya sampai di titik yang kayak udah pengen jadi artis gitu. Nah kebetulan waktu itu kan aduh ini gue nggak mau menjual kesedihan ya, kembali lagi ya guys, gue tidak ingin menjual kesedihan tapi dulu kan adalah momen dimana pasti kita di bawah lip kan. Terus setelah aku ikut syuting itu, aku jadi sadar mungkin dari sini kali ya gue bisa melakukan sesuatu untuk orang tua gue. Di umur 10 tahun udah mikir gitu tuh? Bukan di 10 tahun, pas udah 13. Di 13 yang kayak gue udah menjalankan itu gitu loh. Di situ gue realize gitu loh, ada momen dimana gue realize kayak, oh mungkin dari sisi ini kali ya cara gue bisa membantu orang tua gue dan membalas segalanya yang mereka sudah lakukan terhadap gue, walaupun itu tidak akan pernah bisa terbalaskan sampai kapanpun. Kayak beda lah jasa-jasanya lah apa yang orang tua lakukan sama kita lakukan untuk mereka kan. Gue tuh sebenarnya cengeng anjing kalau bahas-bahas kayak gini. Maaf ya, tapi balik lagi gue nggak mau menjual kesedihan gue. Apa? Di sini boleh minta? Di sini nggak ada tisu tapi lapaknya buluk. Cuma rada luntur. Iya nggak apa-apa sih kita. Terus udah kayak udah ada niat kayak gitu, syuting lah. Nah ini kan setelah 10 tahun tuh, itu 10 tahun kan biskuat dulu tuh. Gue syuting film ada judulnya 1000 Balon. Itu film pertama gue. 1000 balon. Lo berarti Lip. Lo udah nonton Lip. Oh diam. Itu film apa 1000 balon? Ya jadi yang gue senengnya dari film ini nih, walaupun emang pas sekarang gue nonton tuh kayak aduh thanksin sih gue, tapi loh semua orang kan pernah di fase memulai. Benar, tapi gue bangga karena dari situ tuh semuanya berawal.
Dan gue pada saat kesini-sini juga gue sadar sebenarnya film ini tuh keren banget. Karena film ini tuh dibuat dari anak untuk anak. Maksudnya itu apa? Untuk anak. Jadi yang ngebuat tuh anak kecil. Oke. Yang nonton pun juga anak kecil. Oke. Jadi hasilnya juga untuk anak-anak. Yang megang lampu? Yang megang lampu beneran anak kecil, lighting anak kecil. Keren Sutradara anak kecil, soundtrack anak kecil, kameramen, kostum, make up dan lain-lain itu semua anak kecil, tapi tetap mereka tuh dipantau dengan ada mentornya lah. ada mentornya tetap. Tapi benar loh pada saat kita acting nih, yang action, yang anak kecilnya terus DOP-nya tuh anak kecil yang di atas tapi dia didorong sama DOP aslinya. Terus kalau misalnya kita touch up, yang touch upin anak-anak seumuran kita juga. Itu seru banget. Terus udah setelah itu gue sempet vakum. Cleaner. Sempet vakum. Kesedot dong. Sempet vakum dari dunia industri perfilman. Oh ya Allah, gue ngomong vakum soalnya gue udah sering banget ya. Aku tadi ada plesetin dikit aja takutnya. Makanya ya takutnya nggak bercanda. Maksudnya kamu Noah kan ada Noah lagi vakum kan sekarang. Bener beda ya. Dan pokoknya kayak setelah itu aku nggak yang syuting lagi karena emang di situ kayak mungkin di tahun itu belum jadi rezekiku gitu loh untuk yang kayak terus-terusan dapat terus gitu, enggak. Jadi kita pulang ke Makassar. Gue lanjut sekolah gue sampai ada di titik gue ketemu sama mama gue sih, lebih tepatnya mama ketemu sama ada mama yang di yang tempat gue modeling itu, dia ngasih tau kayak lo coba deh ke Jakarta ketemu sama manajer ini gini. Dia katanya lagi nyari talent bla bla bla. Terus mama dengan semangatnya, oh oke, thank you, dia ngasih tahu aku pun juga semangat. Itu umur 13, yang itu aku bilang tuh 13. Dan gue ngerasa itu turning point gue sih akan segala hal itu sih. Nah di umur gue 13 itu, yaudah ayo mam, kita ke Jakarta. Gue ketemu sama manajer gue yang pertama kali itu. Gak lama dari kita ngobrol, kita diajakin casting kiri kanan. 1 minggu setelah, gue tuh selalu 1 minggu gitu loh. Kehitungan tuh 1 minggu gue yang pas di Biskuat 1 minggu di baru sini, berangkat. Jadi segala sesuatu dipanggilnya ada sesuatu tuh kayak setelah 1 minggu, maksudnya kayak back again, kayak this is not coincidence menurut gue gitu. Jangan bahasa Inggris mbak, saya produser, cuman kalau bahasa Inggris saya rada mundur, jujur aja. Produser kan udah pasti ketemu sama orang-orang di luar, iya nggak sih? Kayaknya nggak bisa bales, sayanya nggak bisa bales. Kalau not consider tadi kan saya nggak bisa bales. Ya pokoknya intinya kayak semua itu sudah diatur lah pastikan sama yang di atas lip. Di atas lampu maksud mbaknya. Keren banget, komedian mbak ternyata juga ya. Pelawak juga bisa kamu berarti main peran komedi kamu ya. Oh iya dong, masuk ya pak. Sudah diatur sama yang di atas gini, berarti yang atas gini. Kamu kayak Pinocchio gitu berarti hidup ya? Oh, boneka saya pak. Sorry pak, saya bukan boneka yang bisa diatur-atur. Hati-hati dengan statement itu. Iya benar. Saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Kita oke kan guys? Terus masalah kan kita. Dipanggil setelah seminggu sama mama yang model itu. Nah kita ke Jakarta tuh. Nah setelah kita casting kiri kanan 1 minggu setelah itu diriku dipanggil untuk syuting sinetron untuk pertama kali. Apa? Itu judulnya Super Puber. Beneran. Lu kenapa sih? Enggak bagus judulnya. Kreatif. Enggak bagus, Super Puber. Rima gitu kayak Super Puber. Super Puber. Uler gitu loh, bagus judulnya. Bagus tapi rimanya bagus, Super Puber. Siapa-siapa aja itu? Ada Ajil Dito, Super Seven. Oh, Gong. Iya. Mawar Eva De Jong, ya. Ada Nicole Parham. Udah lumayan di tahun itu namanya udah lumayan seharusnya. Lu umur 13 berarti tahun? 2016. Wah, namanya udah pada lumayan. Iya. Sedangkan lu datang. Ajil siapa lagi waktu itu Super Seven kan gong banget. Iya, kalau lu datang dari Makassar, sinetron pertama lu, minder. Ada rasa mindernya awalnya karena emang benar-benar gue tuh pertama kali banget maksudnya gue belum paham nih acting tuh apa sih. Yang di kepala gue nih seperti dulu gue kecil, gue syuting, dapat temen udah. Bahkan gue sempet maksudnya kayak gak kepikiran soal uang. Karena masih kecil. Yang penting apa di kepala lu? Punya temen. Punya temen, terkenal kayak punya temen gitu. Nah gitu. Nah tapi kayak setelah 13 tahun itu kan maksudnya turning point ya, gue pengen membantu orang tua dan lain-lain. Nah udah tuh gue baru kepikiran anjir. Ternyata emang kalau syuting tuh kita perlu
bener-bener banting tulang kiri kanan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu loh. Kayak tidak segampang yang kita pikir cuman kayak action, high, cut, udah kayak gitu, enggak. Nah dan itu pertama kalinya, jadi kebetulan agak culture shock juga ya sama kamera. Aku tuh sempet tahu kayak keringet dingin depan kamera karena emang pertama kali. Tipes. Gak ngerti. Enggak, jangan dong. Bukan. Berlebihan, itu Keringet berlebihan. dinginnya kenapa? Karena grogi. Grogi. Kenapa harus tipes sih, coy? Kadang orang kalau keringet dingin tipes. Bisa jadi. Grogi. Terus kayak untuk pertama kalinya gue Ini maaf nih penonton nih, saya rada bercanda. Matanya berkaca-kaca, saya takut udah turun aja tiba-tiba nih. Enggak, ya Allah, enggak nih. Asik, oke, terus? Untuk pertama kalinya juga gue ngerasain dimarahin orang lain. Serius, seorang Aisyah Akila pernah dimarahin Astrada gitu? Sutradara. Aku tuh sempet ada di titik diteriakin sama sutradara. Karena ya kembali lagi karena aku ya namanya anak baru, belum ngerti apa-apa kan. Jadi kayak ya dimarahin lah. Tadinya tuh udah kepikiran kayak, gue gak mau. Tapi pas aku pikir-pikir lagi ya mungkin ini yang ngebuat mental aku nantinya. Dan bener aja. Iya, karena apa tuh? Biasanya dibentaknya karena apa? Karena waktu itu kan kita nih kalau syuting kita nggak boleh ngeliat kamera kayak gini kan. Kita tuh syuting harus seolah-olah tidak ada kamera sama sekali kan. Dan mata aku tuh selalu yang masih ke lensa gitu loh. Terus kayak gue diteriakin, Lip. Diteriakin? Iya. Balikin hati saya. Bukan. Apa? Jangan diambil hati. Diteriakin apa? Bukan. Bisa nggak? Bisa main nggak? Kalau nggak bisa main pulang aja, kita punya banyak pemain. Astaga. Itu gue kayak gue tuh kayak bener-bener kayak udah mau nangis. Lawan main. Gue giniin gue. Sabar ya Syah, tadi gue juga digituin tuh. Jangan lulus, nangis gue. Iya, kadang-kadang di posisi itu semakin dilulus malah semakin nangis. Ya udah jangan kasihanin gue. Tapi beruntung syutingnya sama yang suportif semua juga. Alhamdulillah banget. Itu ya. Alhamdulillah banget. Udah deh dari situ ya alhamdulillah sudah mulai, ya orang-orang sudah mulai tahu lah. Karena gitu. meledak tuh sinetronnya. Ya, bisa tenang sebentar teman-teman. Iya. Kalau misalnya nggak nyaman sama lagunya, gak usah iya, jangan diputer terus. Nah, apa tuh? Berarti dari kejadian itu justru malah ngebuat lu up bukannya down, karena dibentak sutradara menurut gua down. Apalagi anak 13 tahun ngerantau syuting pertama. Down sih sebenarnya ada kok sisi downnya, cuman kebetulan anaknya rada-rada ambisius ya kalau lagi melakukan sesuatu gitu kayak. Ya udah nggak apa-apa, ayo walaupun ini sebaiknya gue udah mau nangis banget, tapi kayak udah ayo kita lakuin, kita selesaiin, kita kasih yang terbaik kayak gitu-gitu. Nah, waktu syuting Super Bubur itu dia Super Bubar. Salah. Bukan bubur. Super apa sih? Super Puber. Super Puber itu abis tembus enggak terlalu senyum, Mbak. Disuruh senyum. Senyum ini ke mana? Ya bukan, kalau Matador tuh yang kebutuhan konten, Mas. Jangan yang kebutuhan pribadi. Masa Matador Aisyah senyum ke sini, ke Masnya, jangan ke kreatif dong. Buat ngecek aja. Oh. Biar kasih sedih banget ya. Iya. Tuh, sampai mana tadi gua bertanya? Super Puber itu dia tembus berapa episode? 50 lumayan di zaman 2016 mah. Followers dan untuk umur-umur kita juga semuanya itu lumayan. Followers banget. Instagram waktu itu? Waktu itu aku masih 800. Bukan 800.000 ya, 800. Literally 800. Setelah Super Puber itu aku tiba-tiba jadi 10.000. Walah. Terus naik 12. Mulai tuh pasti kan fans Super Seven juga jadi karena aku beli followers. Kaget akunya kaget jadi produser. Kok sempet jual beli followers yang aktif apa yang nggak aktif waktu itu belinya? Yang nggak aktif. Enggak lah, gue nggak beli. 10.000 mah lumayan umur 13 tahun. 2016 juga orang sama sosmed kan belum yang segencar sekarang. Waktu itu Instagram nggak ini banget tahu dulu. Nggak yang dulu tuh Path, zaman Path orang tuh ramenya di situ. Path, Sleeve Over Ad. Iya. Iya. Instagram tuh kayak jarang kepake kan. No I'm listening yang gitu. Iya benar. Sempet main juga. Main dulu. Jadi Super Puber bawa lu masuk ke industri film yang alhamdulillah. Maksudnya industri entertainment. Super Puber. Terima kasih juga Pak Sutradara. Mungkin kalau ya Pak Sutradara, tapi sebenarnya setelah kita udah syuting 5 episode
Aku tuh ngobrol sama Pak Sutradara dan Pak Oke. Sutradaranya pun ngomong, Aisyah maafin Om ya, Om sempat keras sama Oke, kamu. Negornya oke. juga mungkin rada-rada kasar, tapi Om tuh sebenarnya cuma pengen ngebentuk mental kamu. Ya Om juga ngeliat setelah 5 episode ini kamu udah bagus juga Memang pacaran. anaknya mau improve. Iya, Oh, iya. alhamdulillah. Tapi, Thank you. Tapi ini Shani, ini sorry nih. Tapi kan berkali-kali lu nyinggung karena apa? Tanggung jawab. Wah, Ya kan? mana gue deh, jauh tuh masih enggak. aja. Biar kita mengerti juga. Kalau mau share nggak apa-apa. Ya, boleh. Emang kenapa? Tapi menurut gue background keluarga lu kan support banget nih sama lu. Alhamdulillah. Jangan salah, dulu tuh bokap gue nggak support Oh, sama iya? sekali. Waktu gue modeling tuh bokap gue tuh sempet marah tau sama gue sama nyokap karena menurut bokap gue Fokus aja ke ini. Matador tugas saya. Matagoro tugas saya. Iya. Masih nyuruh dia senyum kemas. Jadi dia takut disuruh ngapa-ngapain lagi. Iya. gue emang rada-rada trust issues ya orang. Iya sih. Overthinking-an Gue di pasti. kepala gue apa ganti kreatif episode nanti ya. Walaupun beda sejam. Terus udah nih, di mana sih gue tadi? Bokap tidak Ya, setuju. bokap tuh sempat gak setuju karena dulu tuh gue model-model, dapetnya piala. Menurut bokap tuh kayak lu tuh cuma buang-buang duit, lu nggak dapet apa-apa. Lu cuma dapet piala, mau lu apain piala? Lu udah mending lu sekolah. Bokap tuh kayak gitu. Kalau emang sekalinya lu mau ngeluarin duit, mending lu keluarin duit buat lu sekolah deh. Ini buat otak tuh kayak gitu-gitu deh bokap Oke, semuanya. lebih ke yang akademis. Iya. Oke. Soalnya papa tuh papa tuh seneng kalau ngeliat orang belajar. Karena papa tuh emang seneng banget belajar. Oke. Gitu. Tapi ya kembali lagi mama aku punya passionnya sendiri. Dia tuh ambisius kayak enggak, gue pengen anak gue mimpinya tersampaikan. Karena selama ini anak gue punya mimpi. Ya gue sebagai orang tua gue support lah. Emang nyokap sih yang kiri kanan tuh banting diri kiri kanan buat nganterin gue sampai di titik ya 1000 balon ini. Oke. Tadinya papa tuh kayak gak setuju karena dia merasa buset gue dibuang jauh sama anak gue di Makassar anak gue disentul kayak gitu-gitu. Papa tuh kayak nggak mau pisah tapi mama udah nggak apa-apa udah anaknya mau kayak gitu-gitu. Oke. Udah syuting. Nah kelar Super Puber kita tuh ada bukan kayak nobar lah di Makassar. Ya kayak visit Ya ke visit gitu-gitu. ya, ke kota-kota. Kita nobar di Makassar. Untuk pertama kalinya gue ngeliat bokap gue nangis. Ngeliat gue nonton, ngeliat gue di layar gede itu. Terus bokap akhirnya ngomong, wah keren bangga papa. Jadi itu gue langsung kayak, gue kayak wah. Kayak tembok bonders yang selama ini Wah anjing gue banget. ngehantuin lu. Akhirnya dapet restu malah di situ. Iya, karena gue ngeliat, jadi kan gue duduk paling depan nih, bokap juga paling depan. Gue ngeliat ke samping bapak gue tuh udah kayak gitu. Terus gue kayak, no way. Itu sudah deh. Teman-teman boleh oper tisu dulu sekali. Enggak lah, masih aman. Masih aman ya? Masih bisa ditahan. Bisa saya tahan. Tenang bro, kita suka syuting kok, jadi kita bisa nahan. Berani kamu sama demam produser kayak gitu ya. Hebat kamu, hebat. Tapi akhirnya saya tahu Super Puber berarti bokap akhirnya semua apapun yang lo lakuin. Alhamdulillah bokap sangat amat support, sampai kadang tuh bokap ikut ke lokasi syuting. Wah bangga banget pasti. Ikut. Serius? Bokap yang menawarkan diri. Aku ikut ya, papa ikut ya, papa nanti ke Jakarta ya, ngeliat kamu syuting ya, kayak gitu. Nah itu jadi grateful lo apa jadi beban lu sih? Karena kalau Kara tadinya kan dilarang, terus tiba-tiba setuju. Grateful dong. Terus kayak, aduh gue jadi harus buktiin ke dia kalau apa yang udah diizinin nggak salah nih ke gue. Sempet kepikiran gitu nggak? Ada sih sempat kepikiran kayak gitu karena kan kembali lagi kayak gue punya niat tertentu lah tersendiri gitu untuk bokap sama nyokap gue. Ada beberapa yang mungkin sudah bisa gue lakuin untuk bokap, tapi ada beberapa yang belum, dan sebenarnya kayak itu ada rasa penyesalan sih di gue karena bokap udah nggak ada kan, dan gue merasa kayak gue belum melakukan semuanya yang bokap mau, walaupun sebenarnya gue yakin banget bokap tuh sebenarnya kayak udah merasa cukup, karena bokap tuh sempat ngomong kok. Gue tuh sempat ngobrol sama bokap waktu bokap masih ada. Gue bilang kayak, "Pah, nanti kita gini ya, Bapak." "Gak apa-apa nak, udah urus dulu pekerjaanmu sana. Gak apa-apa, gampang. Yang penting jaga kesehatan ya," kayak gitu-gitu. Papa udah nggak ada, gue belum ngelakuin itu sama bokap gue tuh kayak ada rasa nyesel sebenarnya. Cuman kayak back again, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bokap gue sudah happy di sana. Pasti. Yang penting kita doain aja kan. Pasti. Itu sih yang penting. Terakhir gue ketemu sama bokap cuma bilang jaga semua yang perlu dijaga. Ibadah
ya gue nggak pernah bilang diri gue sereligius itu. Gue juga masih punya kekurangan, tapi bokap tuh selalu ngingetin gue itu dijaga gitu. Bokap nggak ada di umur 60-an. Oh, saya kakaknya di umur gue. Kakak kalau kakak di umur udah umur 60 saya yang kaget dari 1000 balon. Itu bokap 20 kali ya. 20 kayaknya deh. 20 ya. Walah, lumayan badai besar dong berarti buat banget. Karena gue ngerasa di tahun itu gue hancur-hancur banget, Lip. Karena gue kehilangan banyak orang di tahun itu, Lip. Contohnya? Kakak gue pertama. Kakak kandung gue, kakak pertama gue tuh cewek. 3 bulan kemudian bapak gue. Apa yang bikin lu tetap mijep sampai sekarang? Lu jangan mancing-mancing lo kayak gitu Nggak lah. mancing-mancing, gue penasaran karena sebagai produser balik lagi gue mau tahu seberapa kuat mental case gue dong. Orang-orang yang selama ini support gue sih, dan termasuk mereka juga, kakak, bokap. Gue nginget lah omongan-omongan mereka, plus support orang-orang di sekitar, termasuk Alif, makasih ya untuk supportnya. Pak produser, makasih untuk supportnya ya. Gue masih ada di sini karena itu sih. Gue harus tetap menjalankan sesuatu yang gue udah mulai gitu loh dari awal. Gue harus menyelesaikan sesuatu yang sudah gue mulai dari awal. Dan capek gak? Ada sebenarnya rasa capek. Sebagai individual ya, maksudnya kayak gue sebagai Aisyah ya. Ada sebenarnya rasa capek, tapi this is my passion. Ini sesuatu yang gue jalankan dari gue kecil pakai hati. Oke. Dan sampai sekarang pun harusnya gue juga pakai hati gitu. Cuman ya mungkin kalau capek-capek tuh ya lebih ke kalau lagi, mungkin pasti kita ada sih rasa suntuknya, Lip, karena gue ngerasa kayak hidup gue nih semua udah jadi konsumsi semua orang. Iya, dengan 4,4 juta followers. Ada dibahas mulu. Iya dong. Mulu dibahas mulu. Dengan Ada. Iya dong, apapun yang lu lakuin semua mata sekarang Semua mata tertuju pada lu. Iya, padahal gue manusia. Gue bikin kesalahan. Yang penting kita mau evolve, kita mau belajar. Tapi kan ya kalau seperti ini kan kita pasti harus dihujat dulu. Ya. Diomongin kiri kanan dulu. Ya. Cuman kembali lagi gue sadar itu resiko gue dari awal. Apalagi kita nih sekarang yang udah makin bertumbuh ya. Makin bertumbuh kan udah pasti makin-makin kan. Ya gue sih lebih ke, gue bersyukur sih. Kalau gue ngerasa capek, gue bersyukur. Kapan lagi gue dikasih kesempatan untuk hal ini. Gue dipertemukan sama orang-orang yang baik. Contoh sama shout out to Kak Karian. Love you Karian. Our manager. Yes. Pak produser punya manajer juga ya? Dia mah bawahan saya. Maksudnya, Ya, contohnya kayak gitu. bawahan saya di set ini sih. Kalau kamera ini mati sih, saya minta gajian nanti ya. Takut juga saya ngomong gitu tadi. Baru episode 1. Kalau dia cabut investasinya, mati aku. Benar. Iya. Enggak, udah. Gerak mulu. Jangan. Saya lagi ngomong Manggil, gerak buat mulu. manggil. Oh, iya. Buat manggil. Iya, kayak contohnya aku dipertemukan dengan Karian, dengan orang-orang di sekitar aku yang baik sekali, yang support sekali. Aku ngerasa aku tidak mau melewatkan momen ini. Jadi sebisa mungkin gue jalankan apa yang harus gue jalankan. Selagi gue juga masih mau dan selagi gue masih cinta. Itu sih. Lu kalau capek ngapain sih? Tidur. Bener, Lip. Maksud gue ketika lu lagi capek sama orang yang matanya ke lu, syuting lu padet. Ya udah menghilang aja gitu gue dari Instagram misalnya kayak gitu, sosial media. Itu cara lu menghilang. Cara gue kayak misalnya gue recharge, gue pergi ke alam kayak apa, kayak nafas, tidur. Tapi kalau susah banget diajak main. Lu kan anaknya susah diajak main. Emang gue Main menu. baru aja gue dan Kan susah. Jadi gimana ya? Gue tuh sebenarnya tipikal introvert. Iya, gue sebenarnya tipikal introvert, tapi kalau sama orang-orang yang gue kenal, gue tuh berisik. banget. Gak usah bangetnya dong. Jujur ya. Iya, jadi kayak
gue tuh punya dunia gue sendiri gitu loh, Lip. Kalau misalnya gue di rumah, gue udah asik sama diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya orang telepon gue kiri kanan, gak bakal lo angkat. Dia diangkat, tapi gue pasti nyari alasan. Oh gitu ya? Oh iya. Ini rada-rada pertimbangan saya sih buat bawa kamu ke film saya ini sih. Enggak Pak, maksudnya nyari alasan ke orang tua saya. Untuk saya main. Iya, untuk main. Oh iya. Makanya jangan dipotong dulu. Oh iya. Kan harus nyari alasan, aduh gue izin apalagi ya sama nyokap gue karena kemarin tuh gue udah keluar. Kayak gitu-gitu. Kalau di bold, apa bahagianya Aisyah Akilah? Apa bahagianya gue? Bahagianya gue kalau gue bisa ngeliat orang-orang yang gue sayang pada bahagia juga sih. Ini klise, tapi gue happy. Udah almarhum berarti ya? Klise, itu klise. Gue mikir lagi. Iya. Terus. Gue kira bapak gue tau. Gue kira tadi lu ngomongin bapak gue. Bapak lu? Almarhum. Kan klise tadi, klise gue bilang almarhum. Iya makanya. Klise, kisah kasih di sekolah. Iya, bener. Gitu. Iya kayak kalau gue ngeliat orang yang gue sayang semuanya happy, gue happy. Plus gue bisa mendapatkan ketenangan gue. Pasangan? Iya. Halo? Maksudnya pasangan? Pasangan yang menenangkan juga. Pasangan? Iya. Yang membahagiakan Happy. lu ya? Iya. Iya dong, kita harus saling-saling. Wes, oke. Kenapa tepuk tangan kata gue? Tapi kalau dari cerita lu, gue selalu melihat lu memposisikan diri lu tuh selalu di belakang. Yang penting kanan kiri gue happy, depan belakang gue happy. Nah makanya gue selalu nanya, apa yang membuat lu happy? Tapi kali ini jawabannya nggak boleh orang lain. Apa yang ya? membuat Aisyah Akilah happy itu apa? Supaya kita sebagai, saya sebagai produser, ya, harus di sini ada keluarga. siapa tahu pas syuting besar. harus bikin happy gitu kan. Kita harus tahu orang yang selama ini dibahagiakan Aisyah mau ngebahagiainnya dengan cara apa. Gue mau nangis deh. Thank you for asking. Ya. Makasih udah menanyakan hal itu. Sama-sama, terima kasih. Kalau thank you for asking saya masih ngerti kok. Iya, bener. Gue jarang soalnya mendapatkan pertanyaan itu dari orang. Kapan kita yang selalu dibahagiakan bisa membahagiakan Aisyah Akilah? Nah itu pertanyaannya. Gue bingung, gue bahagia tuh kayak gimana ya? Kalau jawabannya ngeliat orang lain bahagia, semua orang pasti akan seperti itu. Iya melihat sih. orang lain bahagia. Gue bahagia. Gak muluk-muluk sih, gue kayak gini aja gue udah bahagia, Lip. Ngobrol. Iya ngobrol. Kayak post promo gini, udah happy. Kalian lah. Iya. Ini jangan lupa ya nontonnya guys, bentar lagi nih. Tuh. Kami Karena Aisyah itu setiap kita ajak ngobrol soal kebahagiaan pribadinya, dia selalu cari distraksi untuk. Karena gimana ya, gue bingung. Ya mungkin. Sesimpel kalau dari jawaban lu, gue pengen deh sekali-sekali dalam waktu 2 minggu gue dipandang sebagai manusia, bukan sebagai Aisyah Akilah. Oh yes, please. Iya, itu boleh banget. Itu boleh sama paling Kalian nanti kalau misalnya ada hari libur aku pengen ngalam ya, biar happy. Ke Malang? Bukan. Ngalam kan kalau dibalik. Ngalam gitu. Pengen ngalam. Bukan ayo, masa gampang banget ayo. Udah ayo. Ayo ngaplak ya. Tuh, itu aku udah happy. Liburan aku happy. Iya, tapi itu melibatkan orang lain lagi. Yang Aisyah Akilah harus. Ini cara membahagiakan gue. Cara membahagiakan gue, jangan tinggalin gue. Udah itu. Keren. Apapun yang terjadi, we stick together. Jangan saling terpecah belah, jangan saling pisah memisah. Pokoknya kita semua keluarga. Even orang itu menyakitkan. Even orang itu menyakitkan, siapapun kalau kita sudah sayang, mau mereka jadi jalanan yang berduri untuk kita tetap mau mereka ada di sekitaran kita. Keren banget sih, orang baik. Baik lagi kita pribadi. Ya. Oke, sekarang kita Super Buber. Oke. Di Super Buber katanya pernah dijodoh-jodohin sama Ari Irham. Bener nggak? Oh ini dari tadi yang lu tulis ya. Loh, saya riset sebagai produser loh. Saya kan kenal produser banyak-banyak. Iya, Bapak Ram semua. Ram Punjabi, Ram 3 Giga juga saya bukan. main sama dia. Kegedean ya. Um, Bener nggak ada gosip-gosip itu?
Jadi dulu waktu kita di Super Puber, kita kan couple-couple. Ajil sama Mawar. Ini adegan-adegannya. Aku tuh masih ambigu. Masih buta nih, masih ambigu nih anak mau dibawanya kemana ya. Karena ceritanya tuh awalannya tuh aku tuh sukanya sama Ajil. Yes. Tapi kan kita sahabat kayak gitu-gitulah. Jadi kayak ya sahabat gitu. Nah, ada di titik dimana nggak tahu ya, mungkin produser atau penulis atau siapapun itu ya plus fans juga sih yang kayak mau dong Kak, coba dia tambahin beberapa scene lagi buat Ari dan Aisyah. Jadi waktu itu nama kita Dito Zahra. Gue Zahra, dia Dito kan. Ada satu scene yang mereka tuh jadi ngulang-ngulang mulu. Boleh nih ditambahin scene lagi lah. Mereka nih lucu tahu jadi mereka. Couple goals gitu. Kalau sekarang bahasanya banyak shipper gitu lah. Ya, shipper benar. Nah, dulu tuh jadi kita bareng mulu, dikasih scene bareng mulu. Sampai kadang tuh aku sempat ngomong sama Ri, capek gak sih lo ketemunya gue mulu, kita mulu deh berdua. Karena kita scene-nya tuh bareng mulu. Kayak kita kan udah terpecah 3 tim gitu kan. Jadi kayak, ini fokus Dito Zahra, ini fokus Mawar sama si Ajil, kayak gitu-gitu. Ini fokus yang grouping, kayak gitu-gitu. Terus kayak, iya sih, tapi seru sih. Kalau sekarang ditawarin main lagi bareng Airam, mau nggak? Oh, let's go, why not? Serius ya? Iya. Cocok nih berarti buat film Wah, saya. ini berarti sama Ari nih. Cocok nih Ari Irham. Buat tolong cari kontak Ari Irham ya Bon ya. Saya siap banget nih. Berarti mau, soalnya banyak yang request. Iya. Balikin Aisyah sama Ari Irham lagi main bareng dong. Oke. Boleh. Aku tuh sempat kok syuting lagi sama Syuting Ari. lagi sempat setelah Super Puber. Setelah Super Puber udah lama nih kita nggak ketemu. Akhirnya kita ketemu di series Bidadari Bermata Bening. Tapi di situ aku nggak love interest. Dia sama Zoe Jackson. Zoe Abbas Jackson. Iya, Zoe Abbas Jackson. Tapi kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi kayak seru-seruan lagi gitu-gitu ya. Secara personal sih aku suka sih sama cerita hidup kamu. Aku suka sama artis-artis yang mentalnya kuat begini. Tapi namanya casting, aku mau tes kamu dulu. Aduh, dites mulu nih gue kayak mau. Iya dong, aku perlu tahu acting kamu dong. Oh iya. Iya kan? Aku minta kamu berbicara berkalimat dengan kalimat enak makan ubi pagi-pagi. Tapi dengan berbagai macam emosi, oke? Enak makan ubi pagi-pagi. Pagi-pagi. Oke. Udah siap? Siapin diri dulu. Kita mulai yang pertama dengan ekspresi senang, oke? Kamera muter. Enak makan ubi di pagi-pagi. Oke. Kamera muter, aksi. Oh gitu ya. Enak makan ubi di pagi-pagi. Takut. Enak makan ubi di pagi-pagi. Takut diambil temen makanannya. Oh. Ini nggak bisa, berarti nggak bisa nih. Film saya nih serius. Oh iya, apa? Saya nih mau FFI. Kamu enak makan ubi di pagi-pagi. Grateful banget, coba grateful banget. Enak makan ubi di pagi-pagi. Ini adalah ubi terakhir lu udah nggak ada makanan. Ini ubi terakhir lu udah nggak punya makanan lagi, cuma punya ubi ini. Enak makan ubi di pagi-pagi. Aisyah Kila. Yes. Oke. Jadi udah kita langsung masuk ke film kita ya. Oke. Jadi film saya ini genrenya romance dan action. Oke ya. Genrenya romance dan action. Nih dari judul aja saya ada penawaran 30 juta buat kamu. Wah, aku kecil banget. Baru judul belum sinopsis. Kamu mau nggak dengan judul itu 30 juta dulu? Mau. Oke, berarti ini ngomongin Akan judul 30 terus. juta. Iya, judulnya ntar pas sinopsis nanti nambah lagi. Ini baru genre nih. Genre romance action 30 juta mau main nggak? Pak, kecil banget. Nanti saya tambah sinopsis dulu. 30 yaudah, buat genre, oke? Boleh. Romance action 30 juta, saya ada 50 juta buat sinopsis. Wah, ya udah, saya mau, Pak. Jadi 80 juta nih. Ya, 80 Sinopsisnya adalah Aisyah akan menjadi peran utama yang akan menyelamatkan laki-laki dari mara bahaya. Action, romance. Ya. Di ending ada plot twistnya. Apa tuh? Tapi buat tadi sinopsis itu 50 juta mau? Tambah 50 juta jadi 80 juta? Iya, 80 juta. Oke, nih. Endingnya ditambah lagi kan? Ending saya tambah 30 juta buat Aisyah. Oh ya udah, oke, boleh. Jadi kamu punya 110 juta. Iya, mau. Plot twistnya adalah Aisyah lebih memilih cowok lain. Gimana? Karena, Pak, make sense gak, Pak? Saya udah nolongin nih cowok, tapi saya maunya sama yang lain. Namanya romance action. Cerita perlu plot twistnya. Oh, plot twistnya itu. Plot twistnya di situ. Ketika penonton udah, kamu jatuh cinta sama cowok ini berkorban, ternyata kamu ngamatin sama cowok lain. Mau? Cowoknya siapa, Pak? Ari Irham. Tadi. Yang saya tolongin apa yang saya pilih? Oh, yang kamu tolongin dia Anwar BAB.
Mau nggak? Bahan-bahan. Anwar BAB Ya udah deh, nggak apa-apa deh, Pak. Ilham tiba-tiba. Ya udah deh, nggak Set, apa-apa. mau deh. tambah Iya. 30 juta, 110 juta. Oke. Nih masuk ke judul nih. Oke, judulnya. Siap? Genre action, romance dengan sinopsis seperti tadi. Judulnya adalah pukul aja kalau berani tapi jangan ngadu. Kau mau ngambil apa enggak nih? Jujur, ini film terbaik saya. Judulnya pukul aja kalau berani tapi jangan ngadu. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Pukul aja kalau berani tapi jangan ngadu. Boleh Pak, deh boleh. Bener, mau. Kapan lagi saya mendapatkan judul? Maksudnya kayak ini judulnya jarang banget ada, iya. malah nggak pernah ada. Ini loh, koreo fightingnya loh, bukan sembarang koreo loh. Dari mana Korea? Katak bijer. Ih, mau Salam kamu? binjai dong. Kita salaman nih kalau kamu setuju sama proyek saya. Oke, boleh Pak. Oke, Aisyah Akila akan menjadi pemeran utama dalam film Pukul Aja Kalau Berani Tapi Jangan Ngadu. Terima kasih. Sampai Terima ketemu. kasih Pak. Ya. Berarti kita mulai reading kapan Pak? Kita mulai reading ntar sore. Langsung. Ntar sore. Ini mau buru-buru banget. Oh, saya buru-buru dikejar HBO. Enggak, oh saya dia dulu Di ya HBO udah. Signature ya. Saya mau, ayo. Terima kasih Aisyah. Makasih banyak ya Nanti Pak. kita ketemu lagi ya. Aduh saya nyaman nih ngobrolnya. Udah sejam. Ini malu saya nanti. Terima kasih tepuk tangan buat Aisyah Akila semua. Terima kasih.